Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Oh, ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Semua kena pajak, gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak, padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajak ini naikin semua. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Manusia itu sudah balelo, masyarakat itu sudah balelo. Saya yakin lir pendah aji godong jati aking sudah tidak ada harganya sama sekali. Yang namanya pejabat, yang namanya ulama bisa ditinggalkan oleh rakyat kalau pejabat, kalau ulama bisa ditinggalkan oleh umat, yang dikarenakan go ngapalah umpamanya pengajian ya. Go ngapalah pengajian, nyatanya nasib kita juga makin terpuruk lah. Kalaupun berangkat ke pengajian, ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara. Tapi ulo salam yo atur bagyo Om wilahin jati nukoni ajada jati luluku Nusantara tapi uluk salamulnya. Mengamati situasi sekarang itu kelihatannya memang tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu itu andalan negara cuma bisa pajak ya. Yang saya maksud segala sesuatu memang kena pajak. Betul kata Ahok bahwa segala sesuatu itu sekarang nyaris tidak ada yang lengah dari pajak. Nah, saya mengamati ya, saya sesuaikan dengan perjalanan laku dan tutur rakyat begitu saja, atau yang tertera dalam Jangka Jayabaya. Pada saatnya kelak itu akan munculnya sang pinilih. Entah siapa yang dipilih begitu loh. Munculnya sang pinilih bakal ono lakon dom tugel gosok pajek. Lah dom tugel itu, dom itu kalau istilah Banyumas itu jarum. Jarum yang patah untuk membayar pajak. Lah kalau dalam diri manusia yang paling tajam, yang paling runcing, laksana dom atau laksana jarum, itu adalah perasaan manusia. Nah, perasaan manusia ini sesungguhnya manakala kita mau jujur, kalau mau kita itu menghayat bahwa dalam segala sesuatu itu tentu mesti menggunakan perasaan. Semestinya menggunakan perasaan. Apalagi dalam urusan besar yang sifatnya itu mengatur toto titik katentremane projo atau sebuah negara. Lah ini tentunya mesti menggunakan perasaan. Lah sudahkah saat ini para pemimpin kita, para brahmana kita itu menggunakan perasaan? Sebab pajak ini pajak yang secara formal itu adalah ada PPB, lalu segala perusahaan kita membeli apapun itu juga kena pajak, lalu kita membeli tanah juga kena pajak. Kata Pak Ahok kan bahkan sampai membangun rumah kena pajak, menerima gaji juga kena pajak. Lah segala sesuatunya pajak. Yang saya maksud bagaimana masyarakat itu tidak sekarang berhalusinasi. Berhalusinasi yang saya artikan itu adalah lebih banyak angan-angan kosong daripada angan-angan yang berisi. Karena apa?
sudah tidak menutup manakala kita berupaya secara umum. Yang saya maksud umum itu ya penghasilan UMR ini jelas sudah tidak nutup sama sekali lah. Sementara keasikan dalam menarik pajak ya, kalau boleh kita ngomong, apakah sekarang itu sudah tidak ada negarawan sama sekali ya? Apakah sekarang sudah tidak ada Brahmana sama sekali? Artinya Brahmana itu ya ulama dan umaro lah kalau istilah agama mudahnya. Jadi jiwa bangsawan sekarang itu nyaris, menurut saya nyaris tidak ada sama sekali. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena yang saya tahu orang dulu ini mengedepankan rasa rumangsaning urip, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Saya teringat yang namanya di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dulu itu ada pejabat yang berulang-ulang menjabat dari Menteri Pariwisata ya, pariwisata dan telekomunikasi lah intinya, Menparsporstel apa-apa itu dulu, lalu menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan orang Gentasari ya, Piyayi Gentasari, namanya itu Susilo Sudarman. Saking mudahnya manakala beliau itu akan memonopoli di wilayah Kroya, umpamanya membangun supermarket umpamanya, lalu membangun mall, lalu apalagi karena pejabat dulu sungguh sangat dihormati ya, artinya sekecap tinuku sayuto. Namun tidak serta-merta beliau itu memanfaatkan jabatannya dan lalu membangun ekonomi yang memperkuat diri dan keluarganya di wilayahnya. Niscaya tidak, karena imbanging rasa. Manakala nanti masyarakat desa itu ya dibanjiri dengan mall umpamanya, daya beli masyarakat ini dipaksakan. Yang dimaksud dipaksakan itu adalah yang semestinya buat beli beras nanti bisa digunakan untuk beli baju umpamanya lah. Ini hal yang patut kita belajar kembali atas pejabat-pejabat tempo dulu yang tidak bersandar kepada keinginan saja, namun bersandar kepada rasa rumangsaning urip. Yang saya tahu dulu masa tahun 90-an itu masih Gemah Ripah, Los Jinawi, Kertototo, Turaharjo, dan masih banyak sekali orang yang gemar menolong. Tidak seperti sekarang, ibaratnya tetangganya itu sakit, lalu saudaranya sakit, dibiarkan, ibaratnya sudah cuek-cuek saja. Ini nyaris tidak ada. Karena apa? Yang namanya jiwa sosial itu ketergantungannya juga dengan ekonomi yang mapan. Sekali lagi, dulu 17-an setiap orang itu kepingin andil. Namun sekarang 17-an dimanfaatkan untuk mencari penghasilan ya. Tidak mencari, tidak ikut andil, tapi dimanfaatkan menjadi panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencari keuntungan, narik sana, narik sini lah. Kalau dulu yang saya tahu ketika peringatan 17 Agustus, bagaimana saya bisa andil ya, karena kapasitas atau kemampuan ekonomi ini masih mapan. Nah, saya mengatakan di sini waspada hai para pejabat ya, hai para ulama atau para brahmana, manakala kita tidak bisa mengembalikan yang sama, manakala kita tidak bisa mengembalikan kepada rasa rumangsaning urip, niscaya negeri ini dihambang kehancuran. Mengapa saya katakan demikian? Yang namanya negara manapun, saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Ya sekali lagi, negara manapun, belahan negara manapun itu saka guru pemerintahan adalah rakyat. Ketika masyarakat ini sudah balelo, ketika masyarakat ini sudah mbuh ora urus ya, artinya jangankan untuk membayar pajak ya, untuk makan sehari-hari saja sudah susah lah. Ketika ini sudah terjadi yang demikian, manusia itu sudah balelo, masyarakat itu sudah balelo, saya yakin lir pendah aji godong jati aking sudah tidak ada harganya sama sekali. Yang namanya pejabat, yang namanya ulama bisa ditinggalkan oleh rakyat kalau pejabat, kalau ulama bisa ditinggalkan oleh umat, yang dikarenakan go ngapalah umpamanya pengajian ya, go ngapalah pengajian, nyatanya nasib kita juga makin terpuruk lah. Kalaupun berangkat ke pengajian atau ke majelis umpamanya, di situ juga bagaimana dia itu bisa mendapatkan uang, mendapatkan makanan untuk kebutuhan keluarga lah. Ini artinya bobot daripada kita berbangsa dan bernegara mesti kita perbaiki. Bobot daripada kita beragama itu juga harus diperbaiki, karena yang saya tahu masyarakat itu sudah sangat-sangat keberatan dengan tarikan negara dan tarikan
agama, pajak negara dan pajak agama. Ini harus fair kita. Artinya sekarang kalau mayoritas Islam ya, umpamanya rajab-rajaban, mulut-mulutan, Idul Adha, Idul Fitri, ditambah lagi haul, ditambah lagi imtihan, ditambah lagi pembangunan masjid umpamanya, ini sudah sangat keberatan lah. Sementara para yang menjadi panitia, tidaklah itu takmir, tidaklah itu pondok, itu taunya yang penting ini adalah amal. Lah, amal yang tidak mempertimbangkan kepada perasaan, saya ini adalah amal yang batal, ibadah yang mubah. Ya, menurut saya, kalau menurut yang lain monggo saja. Artinya saya berharap bahwa bangsa ini kembali kepada tata rasa sejahtera atau mempertimbangkan kepada yang lain manakala mau menurunkan tarikan. Jadi intinya saya mengatakan bahwasanya nyaris sudah tidak ada bangsawan sama sekali, dan niscaya apabila demikian niscaya akan hampir terwujudnya dom tugel kuasok pajak atau masyarakat Balelo tidak mau membayar pajak. Saya rasa demikian. Terima kasih.